Lalu bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi merebaknya wabah DBD ini? Untuk membahasnya lebih lanjut kita sudah bergabung bersama Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Siti Nadia Tarmizi. Bu Siti, selamat sore, apa kabar? Selamat sore, Mas Iqbal, salam sehat. Salam sehat, Bu Siti. Dari data yang kami terima, ini ada 5 kabupaten kota di Indonesia yang menunjukkan tingginya angka kasus DBD. Nah, apakah kasus ini cakupan wilayahnya memang berkisar di situ atau semakin meluas, Bu Siti? Ya, sebenarnya kalau kita lihat kabupaten kota yang mengalami peningkatan kasus ini adalah kurang lebih sama setiap tahunnya ya. Hanya memang kalau kita lihat hampir semua kabupaten kota kecuali di provinsi Papua, Papua Barat, Maluku Utara itu yang kemudian angkanya memang tidak sebesar seperti kabupaten kota lain ya. Karena memang jenis penyakitnya berbeda di sana, lebih banyak malaria. Tapi kalau untuk kabupaten kota lainnya memang kalau kita lihat terjadi peningkatan kasus dan hampir semua memang melaporkan adanya penambahan kasus, di mana memang kalau dibandingkan tahun yang lalu mungkin seperti Bandung, Jakarta Barat, kemudian juga Kupang itu memang kabupaten kota yang setiap tahun hampir melaporkan jumlah kasus yang cukup tinggi. Kenapa daerah-daerah itu selalu sama yang angkanya tinggi, Bu? Apa penyebabnya? Ya, biasanya karena ada berbagai faktor resiko. Yang pasti adalah karena kepadatan penduduk ya. Nah, yang kedua kita tahu demam berdarah ini penyakitnya adalah suatu penyakit yang ditularkan oleh nyamuk ya. Kita tahu ini adalah nyamuk Aedes. Dan di daerah pemukiman yang padat dan kita tahu bahwa di musim hujan akan banyak sekali tempat-tempat yang berpotensi sebagai tempat penampungan ataupun tempat perkembangbiakan nyamuk, yaitu penampungan air. Dan ini yang kemudian menyebabkan daerah-daerah tersebut seringkali terjadi atau masih setiap tahun melaporkan adanya kasus-kasus tersebut. Seperti di Kupang ya, kalau kita lihat memang NTT adalah satu daerah yang punya kesulitan dengan masalah air, sehingga masyarakat cenderung untuk menampung air. Dan dengan menampung air ini memang kita harus sering ya memastikan bahwa di dalam penampungan air itu tidak ada jentik-jentik nyamuk. Nah, ini yang seringkali kalau penampungan air terbuka tidak kita bersihkan atau kita berikan abate, karena kalau kita kuraskan mungkin sulit ya untuk mendapatkan air kembali. Nah, ini salah satu faktornya. Kemudian talang-talang air itu juga merupakan salah satu tempat penampungan air yang kemudian bisa menjadi tempat nyamuk berkembang. Dan di masa saat ini kita tahu bahwa ada perubahan iklim atau climate change yang juga mempengaruhi dari siklus pertumbuhan dan perkembangan nyamuk. Nyamuk itu menjadi lebih cepat, yang tadinya itu adalah 7 sampai dengan 14 hari dia proses siklusnya dari telur menjadi nyamuk dewasa. Tapi dengan adanya climate change ini ditambah dengan El Nino, itu menyebabkan nyamuk itu menjadi 5 sampai dengan 10 hari sudah berkembang menjadi nyamuk dewasa dari telur nyamuk. Ada beberapa kematian yang dilaporkan akibat penanganan DBD ini, Bu. Apa penyebabnya, Bu Siti? Ya, umumnya keterlambatan dalam mengenali gejala demam berdarah ya. Biasanya kita tahu di musim pancaroba seperti ini ya, Mas Iqbal, masyarakat kan biasa sakit atau kita kenal, oh ini hanya demam, batuk pilek, seperti sakit flu biasa. Nah, karena demam berdarah juga tidak memberikan gejala yang khas sampai kemudian dia masuk ke dalam fase pre-shock atau shock. Kita tahu demam 3 hari yang tidak turun-turun, seringkali di hari keempat kelima seolah-olah anak membaik ya, karena kemudian permukaan tubuhnya terasa dingin, tangan kaki ujung-ujung tangan kaki terasa dingin, padahal sebenarnya itu sudah merupakan fase pre-shock ya. Jadi anak itu sudah mulai terjadi gangguan daripada sirkulasi darahnya. Nah, sebenarnya ciri yang khas itu yang kita tahu adalah munculnya bintik-bintik merah, atau kemudian anak misalnya muntah, kemudian muntahnya mungkin ada sedikit darah seperti itu. Nah, itu sudah merupakan tanda-tanda kegawatan. Jadi karena kita terlambat mengenali gejala demam berdarah, ini yang seringkali membuat kematian terjadi. Dan terutama tadi kita perkirakan bahwa hari keempat kelima karena sudah merasa dingin, anak-anak sudah mulai lari-lari bermain-main, padahal sebenarnya itu sudah bisa jadi tanda-tanda pre-shock.
Oke, kalau dari kasus yang tadi kita dengarkan ya Bu Siti ya, termasuk kasus kematian, sebagian besar adalah anak-anak. Di rumah sakit juga yang penuh adalah ruang perawatan anak-anak. Nah memang ini yang harus waspada, apakah diutamakan kepada anak-anak atau orang dewasa juga sebenarnya juga harus tidak kalah waspada dengan DBD ini? Ya sebenarnya penyakit demam berdarah ini menyerang semua usia ya Mas Iqbal ya, dari anak-anak sampai dewasa bahkan lansia. Hanya saja kita juga melihat pola daripada demam berdarah ini memang yang lebih banyak terjangkit itu pada usia anak-anak di bawah 18 tahun. Kita belum mengetahui ya mengapa kemudian lebih banyak terjadi kejadian pada anak-anak. Tapi yang mungkin menjadi perhatian pada kita adalah walaupun ini bisa menyerang segala usia dari bayi sampai dengan lansia, hanya pada anak-anak ini harus menjadi perhatian. Mengapa? Karena tadi shock itu sangat mudah terjadi dan sangat sulit kemudian untuk bisa anak-anak itu kita perbaiki kalau dia sudah dalam keadaan shock yang berat. Jadi memang untuk mengetahui secara cepat untuk menghindarkan kematian pada anak ini sangat diperhatikan oleh kita. Kalau orang dewasa mungkin shock itu lebih perjalanan, kalau kita lihat dari perjalanan penyakitnya, shocknya itu mungkin agak lebih terlambat dibandingkan anak-anak ya untuk mengalami kondisi shock. Oke, baik Bu Siti, langkah mitigasi seperti ada vaksinasi DBD, kemudian ada program juga satu rumah juru jentik, itu efektif tidak dan apakah memang sebelumnya sudah disosialisasikan? Ya, yang pertama adalah kita tahu bahwa karena ini adalah satu penyakit yang nyamuk ya berperan sebagai pembawa penyakitnya, sehingga memang kita perlu partisipasi dari masyarakat. Bagaimana memastikan rumahnya sendiri itu terbebas dari sarang-sarang nyamuk ya. Jadi kita tahu misal pada waktu pandemi COVID-19 hampir kasus demam berdarah itu sangat sedikit ya, dikarenakan memang sebagian aktivitas dari masyarakat itu di rumah, membersihkan rumah, kemudian bercocok tanam. Jadi hampir kita pastikan potensi-potensi untuk tempat perindukan nyamuk itu tidak ada. Nah, sekarang kita harus perhatikan, misalnya kita memelihara burung, tempat air minum burung itu harus diganti karena itu bisa menjadi tempat daripada nyamuk berkembang. Atau talang air, kalau talang air kan musim hujan pasti ada genangan air ya, walaupun sedikit itu sudah bisa menjadi tempat nyamuk Aedes ini berkembang. Nah, tentunya hal-hal seperti ini yang tadi disampaikan, misalnya gerakan satu rumah satu jumantik, itu bisa mengingatkan kepada kita setiap keluarga itu punya orang yang bisa memantau atau memastikan ada jentik atau tidak di rumah. Atau yang pasti adalah melakukan 3M. Menutup, menguras, dan kalau ada barang-barang yang tidak diperlukan, ban bekas, kaleng atau apa yang berserakan mungkin ya menjadi sampah di belakang rumah, dipastikan itu tidak ada supaya tidak terjadi tempat penimbunan air. Atau misalnya kolam kosong ya Mas, mungkin kan hujan pasti akan terisi air, nah itu bisa berpotensi menjadi tempat perindukan nyamuk. Bisa juga pot-pot yang kemudian di bawahnya ada tempat penampungan air ya, itu juga menjadi perhatian. Jadi penting sekali peranan dari masyarakat, termasuk juga kalau di rumah tidak banyak kita menggantung baju, sehingga karena baju yang bergelantungan itu menjadi tempat si nyamuk untuk istirahat. Dan kita tahu bahwa nyamuk Aedes ini kan menggigit kita antara jam 9 sampai dengan jam 12 atau jam 3 sampai jam 5 sore, di mana memang kita banyak melakukan aktivitas misalnya di sekolah, di rumah, ataupun juga di kantor. Oke, terakhir Bu Siti, apa langkah yang harus dilakukan? Karena tadi Bu Siti juga mengatakan bahwa cuaca ini salah satu faktor yang berpengaruh, sementara ini masih berlangsung ya musim hujan di beberapa daerah. Apa yang harus dilakukan pada saat kita mengetahui atau kita merasakan bergejala DBD ini? Ya, kalau kita lihat cuaca kita saat ini ya, kadang hujan deras, kali kemudian panas ya, berarti kita akan mengalami masa-masa yang artinya potensi tempat perindukan atau perkembangan nyamuk itu masih sangat besar. Oleh karena itu, pertama kami ingatkan seluruh masyarakat untuk segera memastikan lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah-rumahnya. Pastikan jangan sampai ada tempat-tempat yang bisa memungkinkan nyamuk berkembang, termasuk misalnya tempat penampungan dispenser, Mas, itu yang juga harus kita cek seperti itu. Kedua adalah kita pastikan pada waktu-waktu tertentu kalau kita melihat ada resiko anak-anak kita
melakukan aktivitas di luar pada jam-jam nyamuk Aedes ini menggigit, kita berikan tadi lotion anti nyamuk ya. Pastikan tidak rumah kita atau anak kita itu terhindar dari gigitan nyamuk. Yang ketiga adalah tentunya mengenali gejala. Kalau demam 1 hari, segera datang ke fasilitas pelayanan kesehatan. Kalaupun kemudian sudah diberikan obat atau kita minum obat 3 hari tidak turun demamnya atau demamnya seolah-olah turun tapi anaknya masih terlihat sakit atau kita lihat sakit, segera periksa kembali ke fasilitas pelayanan kesehatan. Jangan menunda. Pastikan ya kita tidak ada bintik-bintik merah mungkin di permukaan tubuh atau gejala-gejala seperti misalnya batuk atau muntah berwarna merah. Nah, itu tanda-tanda kegawatan. Baik, Bu Siti, terakhir singkat saja saya lupa menanyakan, apakah ada daerah yang saat ini dalam status KLB? Ya, walaupun terjadi peningkatan kasus 17.000, kasus kesakitan menjadi 35.000 ya di tahun ini, tapi sampai saat ini belum ada daerah yang menyatakan kondisi dalam KLB. Kita berharap ini tidak terjadi karena surat edaran peringatan untuk adanya potensi peningkatan kasus demam berdarah ini sudah kita lakukan sejak kurang lebih 1 bulan yang lalu. Oke, Bu Siti, terima kasih sudah bergabung dengan Metro hari ini. Sama-sama, salam sehat. Salam sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.